Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi sama-sama sini dan menikmati fried chickennya Pak Yus ya. Malam ini kita coba mendalami ya atau menghayati lagi mengenai kurban ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sesungguhnya a'tainaka aku memberikan kepada kamu al kautsar. A'tainaka al kautsar, nikmat yang banyak. Inna a'tainaka al kautsar. Fasholli, fa itu artinya fa artinya maka, sholli artinya sholat ya, wa artinya dan, anhar wanhar sungai itu benar, nahar itu sungai tapi haknya hak besar. Kalau ini hak ya, nah inilah makanya haknya harus dibedakan Pak Beri, karena beda huruf beda arti ya. Kalau sungai itu hak besar ya. Apa kalimatnya? Tajri min tahtihal anhar. Iya, itu anhar, itu di situ sungai. Tapi kalau di sini fasholli lirabbika wanhar. Dan nah, wanhar itu dan berkurbanlah ya. Wanhar di situ diartikan berkurbanlah. Itu perintahnya. Jadi di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Nah, kurban ini, penyembelihan ini merupakan satu bentuk ritual yang cukup tua ya. Yang sangat tua, mulai dari zaman Nabi Ibrahim itu, bahkan mulai dari zaman Nabi Adam. Ingat nggak cerita anaknya diuji, dua orang anaknya, Habil dan Qabil, dua-duanya disuruh kurban kan gitu ya, mempersembahkan sesuatu pada Allah. Yang satu diterima, yang satu tidak. Nah, di dalam Quran surat Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Wa dan likulli, li itu bagi ya, kulli setiap, umatin umat, bagi setiap umat, ja'alna kami menjadikan mansakan. Nah, mansakan ini diartikan di sini oleh para ulama sebagai penyembelihan ya. Liyadkuru, supaya mereka mengingat, li itu agar ya, yadkuru mereka mengingat nama Allah ya. Ismi nama Liyadkuru smallah, mengingat nama Allah, ala ma razaqahum, pada apa yang Allah rizkikan pada mereka, mim bahimah, dari binatang al-an'am, ternak. Jadi ini perintahnya ya, apa namanya, keterangan Allah bahwa penyembelihan ini, manasik tata cara penyembelihan hewan ternak itu udah ada bagi tiap-tiap umat, itu sudah ditetapkan oleh Allah kewajibannya. Jadi ini merupakan satu peribadatan yang cukup tua, yang sangat tua. Di sini kemudian diterangkan fa ilahukum ilahu wahid, maka ilahmu adalah ilah yang satu, sembahanmu adalah sembahan yang satu. Falahu, maka kepadanya lah aslimu, kamu berserah diri. Jadi jangan berserah diri kepada yang lain, tapi hanya kepada Allah. Wabasyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh. Yaitu siapa? Yaitu alladzina, orang-orang yang ketika dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Ya, ini yang sering kita bacakan juga, tapi di dalam ayat yang lain. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ya, dalam surat Al-Anfal. Nah, ternyata di sini ada surat dalam Al-Hajj muncul juga.
Yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan mereka itu orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma, dan dari apa-apa, sebagian apa, rozaknahum, yang diberikan, disisikan kepada mereka, mereka yunfikun, mereka menginfakkan. Nah, jadi jangan lupa tuh, dari sebagian laba yang diperoleh di rumah makan, nah itu diinfakkan sebagian. Ya. Ini dijelaskan lagi, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutkan oleh lu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, maksudnya tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga, mengingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging itu, wala dima'uha, dan darah itu juga nggak sampai. Walakin, akan tetapi, yanaluhu, siapa yang sampai kepada Allah? Apa yang sampai kepada Allah? At-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Ya. Jadi pada dasarnya kurban kita itu ketika menyembelih itu yang dinilai oleh Allah bukan semata-mata daging sama darahnya atau hewannya, itu tidak, tapi ketakwaan kita itu yang diterima, yang dinilai, yang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan semata-mata gitunya. Makanya jangan lupa kalau kita berkurban, jangan hanya kurban aja, tapi juga jiwa kita, ketakwaan kita itu harus kita jaga, kita pelihara. Kita urutkan lagi nih, ya, biar lebih mantap lagi terkait dengan ibadah kurban ini. Kita urutkan lagi ke belakang. Kita sudah banyak bicara mengenai janji kita, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa aku menyatakan, bersumpah dan berjanji bahwa tidak akan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji sumpah kita, ya, yang kita ucapkan setiap hari, paling tidak 5 kali sehari, lebih ya 10 kali sehari paling tidak. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan janji sumpah kita itu? Yaitu dengan cara meniru apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu dan macam. Nah, salah satu juga bentuk ritual penyembahan itu adalah ini, kurban. Selain sholat, puasa, zakat, haji, ya, haji juga ritual penyembahan juga. Tapi haji itu wajib hanya jika mampu. Kurban salah satu juga. Nah, kurban ini merupakan bentuk penyembahan, ya, ritual nih. Hati-hati kurban, menyembelih hewan tuh hati-hati. Menyembelih hewan itu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, dan tidak boleh dengan tanpa menyebut nama Allah. Kalau penyembelihan hewan itu untuk ritual seperti kurban, itu hanya boleh kepada Allah, gak boleh kepada yang lain ritual itu. Saya pernah menceritakan, Rasulullah SAW dulu pernah bercerita dalam salah satu hadis, ya, bahwa ada 2 orang yang meninggal, dua-duanya mati, karena dua-duanya itu, satu masuk surga, satu masuk neraka gara-gara lalat. Pernah dengar nggak cerita itu? Nah, ceritanya gini, jadi ternyata di salah satu kampung di zaman dahulu itu ada kaum yang menyembah selain Allah, dan orang yang mau lewat kampung itu diharuskan membuat persembahan, menyembelih hewan untuk Tuhannya itu.
Kalau nggak mau menyembelih maka dia akan dibunuh. Nah, ada satu orang lewat, disuruh sembelih dulu hewan baru kamu boleh lewat. Saya nggak punya apa-apa katanya. Jangankan sapi, kambing. Ini mau mungkin dia mau berdagang apa segala macam. Udah lalat aja katanya. Wah, lalat, prak, mati. Nih, saya persembahkan. Kata Rasulullah, ini masuk neraka. Ada satu orang lagi lewat, dia kekeh nggak mau. Saya tidak akan membunuh. Bahkan lalat sekalipun nggak mau. Kalau untuk dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah. Itu janjinya dia la ilaha illallah. Dibunuh dia sama kaum itu. Nah, ini masuk surga. Jadi hati-hati penyembelihan itu ya. Walaupun lalat kalau dipersembahkan untuk yang lain itu merupakan satu kesyirikan yang dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya orang-orang musyrik itu adalah di dalam neraka. Ya, ini penyembelihan. Jadi penyembelihan itu ritual, hati-hati. Kita nggak tahu sekarang ya, kalau zaman dulu orang mau bikin jembatan itu motong kepala kerbau dulu, dipersembahkan buat penunggu supaya proyeknya nggak diganggu, jadi lancar gitu ya. Nah ini nggak boleh. Penyembelihan itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh kepada yang lain. Terus gimana kalau kita bukan buat ritual, tapi buat dimakan kayak motong ayam? Ya kewajibannya cuma baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah wallahu akbar. Gitu ya. Jadi penyembelihan ini sesuatu ritual yang kita perlu hati-hati. Nah, ritual penyembelihan yang kita kenal itu selain kurban, apa satu lagi? Biasanya akikah ya. Akikah juga itu merupakan satu persembahan kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran karena kehadiran bayi yang baru lahir itu ya. Nah itulah dasarnya dari kurban itu ya. Jadi itu merupakan satu persembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti cari kurban itu yang bagus gitu. Jangan seadanya aja gitu, yang bagus. Sekarang nih kita punya handphone harga berapa? 1 juta lebih ya? 3 juta ya. Nah kambing itu 3 juta ada. Nah kalau kita beli kambing ya kurban dengan beli handphone itu ringan mana? Wah anak-anak nih perlu buat online nih dibeliin 3 juta gitu kan. Istri udah jadul handphonenya, ada uang ya belilah 3-4 juta gitu kan, ringan banget ya. Itu ringan. Pakaian misalnya sekali belanja ya mungkin ada sepatunya, ada bajunya, ada apa sekaligus untuk berapa orang keluarga 5 juta misalnya. Ringan. Nah, coba kita bandingkan sama beli ini belanja kurban ini. Gitu. Kalau itu masih terasa berat di hati kita, di mana cinta kita kepada Allah itu di mana gitu. Itu hanya lip service aja. Jadi, karena ini persembahan buat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, memelihara kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita setiap hari, memberikan semua kebaikan ini kepada kita. Dan ini persembahan buat zat yang seperti itu, maka seharusnya kita yang terbaik gitu. Yang sama anak aja kita ya sayang itu dikasih yang terbaik gitu. Apalagi ini gitu, yang memberikan semuanya kepada kita. Allah nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Masa kita mau hitung-hitungan? Jadi kalau ada uangnya, nggak usah ditahan-tahan, beli gitu. Nggak usah berat-berat gitu. Nah kalau bisa dari awal tahun itu dianggarkan gitu ya. Kalau yang gajian kayak saya, Arga gitu ya gak, itu dari awal tahun dianggarkan. Jadi ada anggaran untuk kurban itu berapa. Jadi ketika nanti tiba saatnya berkurban, ini sudah siap dan nggak ada ini lagi, emang udah anggarannya nih. Alhamdulillah kalau bisa lebih dari ini gitu kan. Alhamdulillah gitu. Ya. Kalau ada orang berkorban, saya nggak mau ngambil sama sekali, pokoknya saya korban terserah, diserahkan kemana gitu, pokoknya yang membutuhkan gitu. Di mana? Oh saya tahu tempatnya di sana gitu. Karena ada yang bilang harus pas dipotong tuh darahnya keluar, harus dilihat gitu. Itu gimana kita? Iya.
Jadi sunnahnya itu nanti kita lihat di sini tata cara penyembelihannya. Salah satunya adalah yang utama adalah si pekurban itu yang menyembelih, gitu. Tapi kalau tidak bisa, dia tidak pernah dan nggak bisa takut itu, hendaknya dia menyaksikan. Nah, kita sedikit-sedikit ya. Ini ada materi tata cara dan sebagainya. Secara bahasa, kurban itu berasal dari kata koruba yakrubu kurban kurbanan, ya, bermakna mendekat. Korib ya, korib kan dekat ya, korib artinya koruba ilaih, artinya mendekat kepadanya. Bagaimana firman Allah, inna rahmatallahi koribun minal muhsinin, sebenarnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Ini korib di sini. Maka secara istilah kurban itu berarti itu mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Jadi kita menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Nah, kurban ini dalam bahasa Indonesia itu udah masuk jadi bahasa Indonesia, jadi korban. Ini korban kecelakaan gitu ya, korban banjir dan lain-lain. Itu udah jauh dari ininya. Tapi akar katanya tadi seperti itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara itu aktivitas menyembelih atau berkurban itu disebut dengan hewannya itu udhiyah. Ya, udhiyah. Ininya disebut kambing kurban ya. Jadi Idul Adha itu hari raya kurban artinya. Adha, udhiyah itu hewan kurban. Nah, Adha itu dia dari situlah Idul Adha, hari raya kurban. Pengorbanan itu disebut tadhiyah. Kemudian juga nama yang lain itu nahar. Ini yang tadi di dalam surat Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu juga kegiatan penyembelihan hewan kurban. Hari raya kurban juga disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian disebut juga nusuk. Yang tadi nih kita bacakan. Ya, yang nusuk ini juga disebut nusuk ya di dalam Al-Qur'an. Kul inna sholati wa nusuki. Itu maksudnya penyembelihan korban itu. Kemudian disebut juga dzabhatan ya, menyembelih. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Nabi Musa untuk menyembelih itu menggunakan kata dzibhatan. Kemudian khusus untuk kurban yang diperuntukkan bagi jamaah haji itu disebut al-hadiyu. Jadi kalau haji itu mereka kurbannya di sana. Namanya hadiyu. Ada hewannya disembelih di sana. Kita bayarnya udah setengah masuk sebelum berangkat sudah bayar gitu, Tad? Iya, biasanya include biasanya. Ya. Nah, hukumnya apa hukum menyembelih kurban? Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, pendapat mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Walaupun sunnah tapi sangat diutamakan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, beliau berkata, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, gitu kata Rasulullah. Iya, jangan sinilah gitu. Kalau dia sebenarnya punya kelapangan tapi nggak berkurban, nggak usah kesini, jangan deket-deket gitu. Kan gimana tuh ya? Rasulullah bilang begitu. Artinya sesuatu yang sangat-sangat diutamakan sekali gitu, kurban ini. Niat untuk berkurban ya. Niatnya itu harus ya, tidak sah kurban tanpa niat. Jadi kita ketika akan berkurban ya Allah, itu kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ibadah kurban pada tahun ini. Waktu tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi ada waktu 4 hari ya menyembelih kurban itu. Bukan hanya pas sudah sholat Id.
Tapi besoknya juga 3 hari Setelah itu masih bisa. setelah itu masih bisa. Nah, kalau mau strateginya, kalau kambing aja dan biasa menguliti kambing, ya udah beli kambing biasanya hari ketiga itu udah lebih murah kan. Beli di situ Sisa-sisa juga. sembelih. Ya caranya masih bagus kayaknya ada Iya, gitu. bagus ya. Nah, sembelih sendiri gitu kan, kuliti Tapi sendiri. bukan kan. capek, Capek ya? tapi seharian. Iya, Dari iya. orang yang dibagiin siapa gitu. Capek cowok berdua. Nah, kemudian Tapi boleh ya Tat, kalau aku nggak menyaksikan, nggak sempat gitu, kita kan ngurusin orang tua juga, orang tua korban iya juga, boleh. misalnya. Boleh. Ya kita lebih baik sangka aja, kita takwanya aja gitu. Iya. Ini jenis hewan sembelihan, yang nggak semua hewan bisa jadi kurban ya. Yang diperbolehkan adalah unta, ibil ya. Lalu sapi atau kerbau, bakor, lalu kambing, gonam. Atau domba. Ya, kambing atau domba. Jadi unta, sapi kerbau, atau kambing domba. Kemudian syarat-syarat hewan yang boleh untuk dikurbankan itu adalah yang sudah besar. Ukurannya apa disebut besar? Kalau Usia. unta dia usianya sudah mencapai 5 tahun, sapi sudah 2 tahun, kambing sudah 1 tahun. Hendaklah sehat dan tidak cacat. Tidak boleh pincang, buta sebelah, kurap atau penyakit kulit dan kurus, tidak boleh ya. Masya Allah. Syarat banget. Bagaimana kalau ketika dibeli kurbannya kondisi sehat-sehat saja, tapi sehari sebelum hari H mengalami pincang, buta sebelah atau kurus kering? Ini kata para ulama diteruskan saja penyembelihannya. Ya. Misalnya pada waktu nurunin kan, trak, pincang jatuh gitu, biasanya gitu. Nah ini yang di masyarakat masih ini ya, jantan dan betina boleh dua-duanya, nggak harus jantan si kambing atau sapi itu. Tapi dalam masyarakat kita ini masih pada umumnya Jantan, Pak. jantan. Karena untuk diternakin lagi gitu. Kemudian tata cara. Kalau unta itu dipotongnya sambil berdiri dia, ya nggak direbahkan kalau unta. Sementara selain unta itu Ditidurkan. dibaringkan. Ya, tata caranya seperti itu. Tapi kita nggak motong unta. Orang yang menyembelih. Nah ini Pak Yus. Iya, yang berkorban ya. Disunahkan orang yang menyembelih adalah yang berkurban. Sunahkan ya, jika dia memiliki keahlian. Demikian soalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi menyembelih unta dengan tangannya sambil beliau berdiri. Ya. Jika dia bisa menyembelih dengan, jika tidak bisa maka dianjurkan untuk menyaksikan. Ya. Lalu pada saat menyembelih itu wajib membaca Bismillah dan takbir ya. Bismillah wallahu akbar. Berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 118. Kemudian mendoakan orang yang berkurban. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak menyembelih. Nabi mengucapkan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin. Lalu beliau pun menyembelih. Jadi doa gitu ya. Ini kalau menyembelih. Upah, gimana upah untuk penjagal atau penyembelih? Kalau kita menggunakan penyembelih itu tidak boleh memberikan upah dengan mengambil dari daging kurban atau kepalanya atau bagian tubuh manapun termasuk ekor gitu ya, kulit itu nggak boleh. Daging kurban itu dipersembahkan dari dan untuk kaum muslimin, tidak boleh diperjualbelikan termasuk kulitnya ya. Jadi memang harus terpisah nih gajinya si tim penyembelih itu ya, kita harus kalau emang banyakan ya patungan ngasihnya. Kalau kita misalnya Pak Yus, aduh pernah nyembelih sendiri nih sapi satu capek, udah tim jagal aja lah kita bayar, datang sini berapa orang, 5 orang dah. Nggak boleh nanti kamu nanti silakan ya sembelih, nanti kamu bawa kulit sama kepalanya nih, Nggak boleh tuh. nggak boleh. Kalau itu maksudnya untuk upah, nggak boleh. Upahnya beda nih, upah beda. Nih upah buat kamu ya, dah.
Adapun nanti dia bawa daging juga, itu bukan sebagai upah, tapi emang dia itu termasuk bagian dari sedekah. Itu kita sedekahnya si ini pekurban untuk Jadi dia kalau juga termasuk yang boleh kan. kalau kita kasih ke masjid, nah upahnya berapa nih kalau untuk potong misalnya kambing gitu ya? Nah, kalau salah 100 atau 50. Ya, kambing 150, satu 200.000, Itu dari kita sapi. berarti itu ya? Iya, itu lain lagi. Gitu. Ya. Kemudian menjual daging, kulit dan lainnya ini nggak boleh ya, Dosa itu. nggak boleh dijual. Cara pembagian daging kurban, pemilik hewan kurban berhak mendapatkannya dan memakannya, gitu ya. Jadi yang pekurban itu punya hak. Sebagaimana tadi yang ayat kita baca tadi, fakulu minha wat'imul ba'isal faqir, dan makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir, sengsara dan fakir. Itu apa ya, gramasinya gimana tuh Tad? Boleh orang yang membutuhkan itu dapat berapa banyak gitu kan, kadang-kadang bisa kata Ustaz bilang tadi kakinya semua buat dia gitu kan. Iya. Nah ini si pekurban itu boleh makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas. Sebetulnya boleh, mau sebanyak apapun boleh. Ya, Dia pun boleh menghadiahkan atau menyedekahkan sesuka hatinya. Nah semua juga boleh, mau disedekahkan semua. Tadi kayak Pak Yus, jadi nggak dimakan tapi semuanya dipercayakan, disilakan, dibagikan, boleh juga. Ada pula yang mengatakan, para ulama ya, dia boleh memakannya setengah dan menyedekahkannya setengah. Dikatakan juga ada dibagi 3, untuknya sepertiga, dihadiahkan sepertiga, sedekahkan sepertiga. Gitu. Jadi untuk kita sepertiga, apa bedanya dihadiahkan sama disedekahkan? Kalau dihadiahkan itu kepada siapapun, nggak pandang di orang miskin atau di apa gitu. Ini hadiah. Kalau sedekah ya untuk orang miskin. Nah ini pertanyaan Arga. Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Imam Ahmad berkata bahwa semua bentuk amal soleh dapat sampai kepada mayit, baik berupa doa, sedekah, dan amal soleh lainnya karena ada riwayat tentang itu. Jadi boleh, bisa. Saya berkorban untuk orang tua saya gitu. Iya, atas nama orang tua. Satu lagi. Oh ini akikah dan kurban. Perbedaan antara akikah dan kurban. Ya. Ini banyak yang bertanya, saya mau kurban nih katanya. Tapi ternyata saya belum akikah. Dulu waktu lahir orang tua saya nggak mampu, orang miskin. Jadi nggak diakikahkan. Apakah saya kurban dulu atau akikah dulu gitu kan? Gitu ya. Nah itu akikah itu sebetulnya adalah jatuhnya itu ibadah yang dilakukan oleh orang tua, bukan si bayinya. Artinya ibadah ini buat orang tua gitu. Kalau orang tua pada saat itu nggak mampu, ya berarti sudah lewat. Terus bayinya punya kewajiban nggak? Ya enggak kan, ini diwajibkan, bukan diwajibkan ya, dilakukannya oleh orang tua gitu kan. Ya bayinya nggak tahu apa-apa gitu. Sudah. Enggak, berarti enggak dosa ya? Nggak dosa si bayi itu. Tapi kalau misalnya dia Si orang tua juga nggak dosa, kan itu nggak wajib. Tapi kalau dia ngerti tentang agama, itu dia berkikah sendiri boleh ya? Ya nggak ada ininya, nggak ada poinnya juga gitu. Nanti aja kalau dia punya anak, akikahkan anaknya. Jadi itu kan buat dia kan dia. Tergadai itu apa? Ya itu buat orang tua. Orang tua. Cuman karena kata-kata itu memang agak nyangkut juga gitu bagi si anak. Aduh saya tergadai gitu kan. Iya. Ya yang bagus ya udahlah. Sekarang kurban dulu kan, yang utama kurban. Kurban juga kan waktunya tertentu. Kalau dia mau merasa tergadai dan melakukan akikah juga, ya di waktu yang lain aja. Jadi boleh kurban dulu gitu ya? Ya justru yang utama kurban kalau di hari itu, karena Rasulullah mengatakan tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha itu selain dari menyembelih, mengalirkan darah kurban. Jadi ya itu emang utama. Ya itu ya mengenai kurban. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membeli hewan kurban, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Udah sampai mana, Gak?
Jadi rumah. Oh, udah di rumah, alhamdulillah. Iya, iya. Ya. Kalau solusi kulit sama kepala diapain? Disedekahkan juga, Kak. Ya, disedekahkan juga nggak apa-apa. Kalau disedekahkan terus orang yang sedekahin itu mau jual lagi gimana? Nah, kalau itu sih udah terserah dia. Oh, udah hak dia ya? Iya. Terserah dia. Yang penting yang si pekurbannya itu yang nggak boleh jual, nggak boleh apa. Sama panitia termasuk juga kan. Bagusnya sedekahin kemana? Ada biasanya orang-orang yang memang spesialis itu gak kulit sama kepala ya. Ada sih biasanya. Kalau di kita, kalau kepala kan cukup banyak ya yang pesen tuh. Pak Saiman biasanya. Saya kepala ya satu misalnya. Banyak. Tiap tahun lah malah. Mas Dharma juga ya. Kalau kulit mungkin ini. Mertua kan udah gak ada. Oh, mertua yang ngolah. Iya. Ya, baik ya. Ini sudah ada yang 3 watt kurang. 3 watt. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.